Nah tadi aku bilang aku memanfaatkan bukan jabatan waktu itu untuk mencari relasi itu. Sebetulnya relasi dalam artian ini Berarti Bung Hairil ini memanfaatkan jabatan Iya. untuk membangun sebuah usaha. iya. Karena lebih luas relasinya kalau di eksternal daripada di internal. Tapi ada di internal bisa nyari jodoh, Bang. Iya. Iya, yang biasa di Tapi kan itu dapat juga dari eksternal. oh iyalah. Iya kan? Iyalah. Siapa nih kita bicarakan? Sepakat kada Bian, Bang, kalau misalkan kemampuan orang di satu itu salah satunya memikat lawan jenis. Oh. Bekal apa buat kawan-kawan mahasiswa baru? Oke, jadi mungkin lebih peduli sih Bang dengan yang mereka jalankan sekarang gitu. Yang paling tidak mereka nggak terlalu apatis dalam artian ini ya, bukan organisasi apa, diri sendiri itu. Jadi dia harus bisa ngebaca sekitar nih, mungkin lebih mempelajari bagaimana karakteristik prodi yang dia masuki atau enggak fakultas yang dia masuki. Terus utama itu bagaimana karakteristiknya. Terus kalau misalnya aku masuk sini kira-kira nanti hasil outputnya apa begitu. Terus kira-kira ya itu lebih apa ya, pemikiran visionernya harus ditajamkan lagi begitu. Karena kan nggak bisa ini kan sekarang kan memang kayak serba sulit ya Bang, tapi memang di satu sisi pendidikan perlu. Iya. Pandemi itu tidak menghalangi katanya menghambat semua sektor, tapi tetap saja ketika kita mau masuk ke ranah perusahaan, pemerintahan atau ke bidang pekerjaan lain itu tetap harus memerlukan ijazah S1 katanya. Itu kan yang katanya mau diubah, tapi kan perlu proses lama. Nah, makanya paling tidak harus sesuai dengan output yang kita incar lah. Begitu. Nah, itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Jadi intinya sebelum kawan-kawan masuk di kampus, kira-kira outputnya kawan-kawan mau kemana nih? Iya, harus dipikirkan. Inginnya apa, dan itu harus dipahami dari sejak awal kawan-kawan. Ya. Pertama kali kuliah masuk. Oke. Masuk pertama kali kuliah. Tapi mungkin masing-masing orang kan beda. Selama proses pencariannya bisa jadi bukan pas dia masuk, Iya. tapi pas sudah masuk, Pertengahan. mencari gitu. Kayak saya juga kan seperti itu Bang. Betul. Gak nyangka ya? Nggak nyangka juga sekarang ini. Oke, cukup menarik pembahasan kita kali ini cuy. Makan cuy, oh enggak gitu. Aduh. Oh ya, yang menarik lagi tuh Bang ini. Kadang yang sering ku sampaikan juga ya Bang, kalau misalnya di keorganisasian tuh kan mereka bilang, buat apa sih output organisasi ini? Nah, masalahnya sekarang orang-orang organisasi tuh bisa dibilang hampir tidak ada beda dengan mahasiswa yang tidak aktif di organisasi. Kelebihannya mungkin cuma berani berbicara tapi tanpa ada isi. Ya. Ada yang ada isinya nggak berani bicara, kayak gitu. Nah, kayaknya menurutku dalam proses perjalanan mereka di organisasi itu ada beberapa hal-hal yang salah sih ya, kayak melenceng aja gitu. Ya, aku ambil contoh pun, kan sekarang aku juga bergelut di bidang usaha ini pun aku bisa bilang karena organisasi. Kalau aku tidak masuk organisasi, aku tidak dapat link dari petani, aku tidak aktif keluar sana sini bantu menjalankan program kerjaku, itu kan nggak mungkin aku bisa dapat link sampai membuka usaha ini gitu kan. Nah, hal yang kayak gitu kadang dilupakan mahasiswa itu. Jadi masuk organisasi itu kan buat hura-hura, ngincar PKKMB-nya doang, ngincar ospeknya doang, ngincar jadi panitiaan yang melibatkan misalkan lawan jenisnya, entah cewek entah cowok begitu. Itu yang sekarang kayaknya itu kembali tadi sudah balik ke kepentingan diri pribadi kan, Bukan lagi buat ini khalayak ramai. it's okay kepentingan diri pribadi, tapi harus diseimbangi begitu dengan yang kalian emban sekarang, yang kalian pertanggungjawabkan sekarang gitu. Ya misalnya kita jadi orang yang ngejabat di organisasi, tetap jalankan, tapi output nanti misalnya aku di organisasi mau dapat relasi, tapi relasi yang sehat ya. Ketika aku keluar dari organisasi, aku bisa memanfaatkan relasi ini untuk ibaratnya diriku nanti ke depannya. Nah, seperti itu kan kalau menurutku is okay Bang. Jangan sampai ketika nanti dia berjalan ini dia juga menjalankan relasinya ini tadi. Memanfaatkan relasinya tadi malah ketimpangan kan jatuhnya. Kayak gitu.
Jadi sebenarnya balik lagi sih sebenarnya Iya. kepada diri masing-masing lah. Kalau seandainya untuk kepentingan pribadi, saya kira nggak terlalu panjang umurnya kalau berbicara untuk kepentingan Iya. pribadi Gubernur Agus. Kan dia masih 1 masa jabatan periode. Iya. Gitu kan habis itu hilang. Hilang. Kalau misalnya sudah sudah demis nih, terus ada penggantinya mungkin yang lebih karismatik, lebih good looking secara penampilan pasti beda dong. Lebih bagus pembawaan orangnya pasti beda gitu. Apalagi kayak aku nih ya, good looking, karismatik. Iya, sama agak sedikit sih, fuckboy sih. Tapi sepakat kada Bian Bang, kalau misalkan kemampuan orang organisator itu salah satunya memikat lawan jenis. Oh. Nggak bisa kita pungkiri ya. Nggak bisa Oke. kita pungkiri. Tapi yang mengontrol untuk hal-hal yang negatif lebih dalam itu ya diri sendiri gitu. Tapi Iya. nggak bisa nggak menutup kemungkinan. Pasti Masih ada lah. bisa memanfaatkan kan? Bisa Oke. dimanfaatkan. Salah satunya aduh, aku nggak mau sebut nih. Banyak sih sebenarnya kan. Iya. Semua termasuk Ya ada. masuk Ramlan lah. Aduh. Kalau sudah berbicara tentang jabatan, pasti dengan kewanitaan dan lain-lain. Tapi kan balik lagi, kita orang-orang tersebut yang mengontrol mau terjun ke hal yang gelap ataupun yang terang gitu kan. Kalau Bung Hairil kan lumayan lah, meskipun dia ke gelap tapi ada terang-terangnya dikit. Banyak yang gelap sih. Tapi ya, gue pikir-pikir loh, kayak mereka yang gitu tuh enak aja. Jadi perbanyak baca buku, nggak mesti baca buku ya, baca quotes atau apa, berani berbicara depan umum, terus pembawaannya bagus. Ya nggak tahu latar belakangnya kayak apa. Ketika di depan umum tuh orang tuh bakal melihat penelitian orang ketika first impression dia ketemu depan umum, ini abang nih keren nih, ya. Bisa nih, ya kan gitu. Nah, sebetulnya yang bawakan materi dari atas panggung tuh juga ngeliat nih sambil bawakan materi kan ini. Jadi kalian harus gini tuh lihat, aduh bisa nih gitu kan, sama aja bang gitu. Bisa nih katanya. Dalam pepet-pepet, nah, pas foto kan pepet-pepet ada WA kan. Tapi kayaknya cukup lancar si Bung Hairil menjelaskan. Kayaknya dia pengalaman banget. Iya dong. Kita tuh harus menyelami tempat-tempat kayak Oh iya, gitu. sip. Memang cukup pengalaman sih kelihatannya. Bang, aku mau nanya nih bang. Apa nih? Kalau penasaran aja sih bang, perspektif Pian. Iya apa enggak menurut Pian nih, organisasi kampus tuh internal itu kalah dengan yang eksternal? Ya iya kalah dong. Pasti. Kenapa? Apa yang ditawarkan eksternal lebih? Karena Ya, iya, kan woy. kalau kulihat lah situasinya yang di Kobar khususnya lah, di utama lah. Kenapa lebih aktif di eksternal daripada internal? Karena kalau menurut aku sih eksistensinya untuk organisasi di eksternal itu lebih menjamin untuk orang-orang yang ikut di situ. Contohnya ya karena gini, contohnya salah satu organisasi yang udah lama ada di Kobar lah. Itu kan lumayan tuh jaringannya tuh. Ya. Ada di Palangka, ada di Jakarta, ada di luar Kalimantan lah. Apa bang itu bang nama organisasinya? Ya, Ada ini ya, ada hijau-hijaunya kan? ya ada hijau ya. Bangke. Bang Anto lo ngomong, bukan aku loh. Aku cuma bilang ini kan korek ada hijau-hijaunya. Iya gitu. dong, ada Iya. hijau-hijaunya. Karena eksistensinya lebih menarik perhatian. Balik lagi ke diri pribadi masing-masing kan. Dia mau ngejar apa nih ke organisasi? Untuk masuk di organisasi ngejar apa? Kalau cuma ngejar sebatas relasi dengan eksistensi, ya pasti condongnya yang keluar eksternal. Tapi kalau niatnya untuk Kalau dia membangun, nyari jodoh bang, termasuk ya? termasuk sih, karena lebih luas relasinya kalau di eksternal daripada di internal. Tapi ada di internal bisa nyari jodoh bang? Iya. Iya.
Yang biasa di Tapi kan itu dapat juga dari eksternal. oh iyalah. Iya kan? Iyalah. Siapa nih yang kita bicarakan? Yang biasanya di musola. Yang biasa di musola ya namanya. Iya kan? Nah, masuk situ kan auto tuh tinggal agak sedikit berubah, lebih baik kan ikut Kalau- kumpul terus Iya. ada ikhwan nih bagus gitu kan. Kayak gitu ya. Tapi kan dapatnya dari eksternal juga, bukan dari Iya internal. sih dari Iya kan? eksternal. Tapi dia kan masuk ke lembagaan internal kan, Bang? Awal mulanya eksternal lebih. Oh, awal mulanya. Iya. Kebetulan aja sama-sama di internal. Oke. Oh, Orang-orangnya di situ aja lingkupnya. Siapa yang kita pandang? Tanya Ramlan lah. Jadi Ramlan thumbnail itu. tuh Oh. adanya acara. Bosok. Ya Bang, bisa Bang. Hmm? Cari jodoh masuk titik-titik kah? Nah, apakah itu? Bisa. Gerilya masuk titik-titik Oh ya. bisa kan? Oke, Bang Ariel. Lumayan lama sudah kita berbincang. Jadi mungkin untuk berbicara organisasi udah cukup kayaknya. Ya. Bicara tentang usaha nih Bang Ariel. Ini kan aku jujur aja lah. Kalau berbicara tentang bisnis ataupun usaha dan lain-lain, ya artinya apalagi usaha-usaha yang perkapen lah bahasanya. Jujur aku Kekinian ya. Ya, dari pribadi sebenarnya untuk membangun sebuah usaha itu sulit sebenarnya. Karena aku dari semester 4 waktu kuliah itu udah mulai ngebisnis tuh. Sampai ke semester 6. Udah ngebisnis, udah ngejual macam-macam. Bahkan di semester 8 ya tuh semester 9, 7, 8 itu aku pernah menjadi karyawan di salah satu kafe. Nah itu capeknya luar biasa, susahnya luar biasa. Nah, ini kan Bung Hairil ini membangun sebuah usaha gitu kan. Kalau yang ku tahu gitu lah, dari dulu sebelum ada ruko nih. Ya. Dulu kan gerobak nih. Ya, pinggir kan? jalan. Depan kampus lah. Terus sekarang dengan beraninya untuk nyewa ruko. Ya. Kan? Terus sistemnya sistem perkapian, ibaratnya ada waiters, ada pelayan dan lain-lain lah. Itu apa yang membuat Bung Hairil tuh menjaga motivasi Bung Hairil untuk tetap konsisten sampai sekarang ya? Karena kita lihat kan dari gerobak sampai sekarang kan berani nyewa ruko, meskipun masih minimalis lah, kurang terlalu ini. Tapi ini appreciate gitu untuk aku, karena aku mengalami perjalanan usaha juga, Ya. apalagi di bidang perkapian. Nah balik lagi, apa yang membuat ataupun modal apa nih yang terus memotivasi Bung Hairil bisa bertahan sampai sekarang? Yang pasti saya butuh duit Bang. Itu sebuah jawaban yang sangat umum sudah. Iya sih. Aku ngomong panjang, pertanyaan panjang, dia nanya jawabnya singkat bosok. Lah iya Bang, memang Iya begitu kan. sih, uang. Terus apa lagi kemudian? Ini aku berbicara sedikit. Ini beneran nih, entah dianggap apa ya. Sebetulnya aku pernah mikir gini, Bang. Masing-masing orang tuh punya idealis kan. Oke, nah jadi waktu pas di bangku perkuliahan sendiri kan sudah mulai terjun berkutat di bisnis itu mungkin tahun 2017 atau 18. Itu masih kerangka pemikiran. Nah tadi aku bilang aku memanfaatkan jabatanku waktu itu untuk mencari relasi itu. Sebetulnya relasi dalam artian ini Berarti Bung Hairil ini memanfaatkan jabatan Iya. untuk membangun sebuah usaha. iya. Memanfaatkan lah. Iya. Tapi konotasi gini, aku kenal dengan orang, aku tahu orangnya, tapi tidak kumanfaatkan dalam artian kumanfaatkan pada saat aku ngejabat itu tetap kepentingan organisasiku. Nah, tapi aku dapat ilmu di situ, Bang. Nah, ketika aku sudah keluar, aku juga sudah dapat ilmu dan dapat beliau. Relasi ini tadi, begitu. Berarti waktu itu usahanya untuk keuntungan. Ya, contoh waktu pas teman-teman berangkat ke kegiatan nasional. Mana ya waktu itu? Sidoarjo ya. Ini Emon sendiri yang berangkat tuh. Iyalah, duit pulang nggak ada. Usaha, namanya kenal nih, kena relasi. Ada itu waktu itu jual kerupuk basah pernah juga dari BEM. Nah, dia kan dapat ilmunya.
Nah ketika aku bisa sudah nggak di BEM atau di organisasi, aku keluar aku jual kerupuk basah, apakah salah? Tidak dong, kan seperti itu kan konotasinya. Nah, aku mikir kalau misalnya nanti ke depannya itu paling tidak ada sesuatu yang kukerjakan tapi paling tidak masih berirama dengan ideologisku gitu nah bang. Dia kan nggak terlalu menjilat udah sendiri banget gitu. Walaupun nanti ke depannya bakal ngejilat udah sendiri juga. Yang dimana kita ketika mahasiswa menyuarakan sek ke petani segala macam, terus jangan main ke harga pasar apa segala macam. Paling tidak kan ini transisi ya gitu. Nanti kalau misalnya terjun ke dunia bisnis pun menurutku bakal tetap kayak gitu. Pemikiran transisi kapitalis itu nggak bakal bisa dihilangkan karena kita tadi jawaban simpelnya karena kita semua orang butuh uang. Kalau menurut aku lah idealis tuh beda-beda sih setiap orang. Iya, makanya kan gue bilang idealis itu tadi kayak gitu. Idealis beda-beda. Kalau bicara tentang idealis nih termasuk dia tergantung situasi dan kondisi orang tersebut. Ya. Misalnya Bung Hairil nih buka usaha, ideal dia apa? Asal dia keuntungannya untuk meraup keuntungan untuk mencukupi kehidupannya, berarti itu idealis dia gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Nah, kalau idealis itu lebih gini bang. Jadi sudah aku bilang, aku kan dulu kan menyuarakan kayak bantu petani segala macam karena aku di pertanian. Nah, paling tidak ketika aku misalnya sudah terjun ke usaha ini, paling tidak aku sedikit banyak tetap membantu petani. Salah satunya aku beli produk dari petani itu, kayak gitu. Jadi makanya itu idealisku tadi. Jadi idealisku jalan, tapi kapitalisku untuk dapatkan uang tetap jalan. Paling tidak sementara itu yang bisa kupegang. Nah, dan aku tidak bisa menjamin juga nanti ke depannya tetap idealisku ini tetap jalan atau tidak. Karena tadi seperti Pian bilang, tergantung individu lagi, kondisi di mana dia berada, idealis itu kan bisa berbeda. Iya. Bisa berubah dan beda-beda setiap orang. Karena melihat situasi dan kondisi orang itu masing-masing kan? Jadi pada inti dan dasarnya kekuatan Bung Hairil untuk membangun bisnis ini karena kebutuhan uang intinya lah. Salah satunya ya. Dan untuk juga ngembang-ngembangkan teman-teman yang ibaratnya kayak teman-teman di sini ada yang sebagian masih kuliah juga ngebantu mereka paling tidak 1 bulan atau itu ada uang penghasilan dari mereka daripada mereka di rumah aja. Makanya pertama itu memang ngebangunnya kan dengan teman-teman yang ibarat sama-sama dari latar belakang mahasiswa kayak gitu Pak. Aku cukup salut sih sama Bung Hairil, bukan melambung lah, tapi ibaratnya cukup salut karena aku punya pengalaman yang sama gitu kan. Dalam proses lika-liku usaha nih kira-kira ada nggak teman-teman yang datang-datang diskon dong gitu kan? Datang-datang utang bang gitu kan? Kira-kira ada nggak? Alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada sih bang, tapi roman-romannya bau-baunya ada nih pas ada yang ngomong kayak ini sudah ada kode gitu kan. Karena gini menurut aku lah, kalau seandainya itu kawan, gak mungkin dia ngutang, gak mungkin dia minta diskon. Kalau seandainya dia pure kawan gitu, karena aku ngerasa sendiri pada saat diutangin, pada saat dimintain diskon dan lain-lain, itu jujur aja ngerusak manajemen keuangan dan waktu sang pengusaha gitu loh. Makanya aku kalau ngeliat kawan-kawan yang buka usaha, datang beli promosikan gitu kan, datang beli promosikan, bukan apa-apa, bukan mencari nama dan lain-lain, karena aku pernah ngerasain gitu, diutangin, diminta diskon dan lain-lain. Nah sebetulnya nanti balik ke situ lagi bang, ketika Pian memperlakukan orang seperti itu, nanti kalau ketika Pian buka usaha bakal seperti itu. Makanya aku juga berusaha kayak gitu dulunya, karena mengapresiasi sesuatu hal itu kan yang berbeda-beda ya masing-masing orang. Mungkin dengan cara bilang diskon lah, nanti aku promosikan, itu cara dia gitu. Tapi kalau menurutku yang lebih etisnya ketika saling support membantu itu bukan hanya sekedar datang menikmati terus bilang enak, dengan cara kita mengapresiasi dengan kita ibaratnya membayar atau enggak memberikan, mengasih tahu ini loh ini nanti aku traktir lah kamu sini, itu tuh menurutku sudah pemberian apresiasi. Petani ataupun menurutku ya apresiasi tertinggi mereka itu ketika orang itu membeli terus dinikmati sama dia, sama pembeli ini gitu. Nah akan beda rasanya ketika orang tuh membeli tapi ketika dia menikmati malah
apaan nih di UPN? Itu tuh sakit hatinya luar biasa kan petani. Kayak karena proses mereka untuk menghasilkan barang kan panjang. Iya. Nah mungkin seperti itu juga bang. Makanya nanti maka tadi aku bilang bang, ketika kita memperlakukan orang seperti yang abang tadi sampaikan, ya nanti akan balik ke kita lagi gitu. Jadi buat kawan-kawan yang nonton video ini, Di depan tuh arena lotres ya, ajar aja. kalau ada kawan-kawan kalian yang mungkin buka usaha, ya diskon seadanya lah. Tapi nanti tuh bakal ada di mana memang teman Ya, mengerti pasti sendiri, pengertian sendiri kan. Bakalan ada hal-hal yang kayak gitulah. Hmm. Itu termasuk mereka punya usaha. Iya. Dan nggak usah diminta diskon tuh, tapi mungkin rasanya teman yang buka usaha ini bakal mengerti sendiri. Ya, entah itu dalam bentuk profit yang lain ya, nggak mesti dalam bentuk usahanya. Jadi misalnya aku sini terus nih tapi nggak pernah diskon, tapi sampai sadar loh kalau misalnya aku ngebalas ikan tuh dalam bentuk yang lain loh. Aku misalnya pian ke sini, saya kasih diskon gitu. Tapi nanti misalnya si pian ke sini tapi nggak pernah kasih diskon, tapi aku ngebalas bentuk lain. Kayak misalnya Ril minta tolong nanti ini. Nah, pembentukan pembalasan itu kan kayak gitu, Bang. Saling membantu lah. Iya, nggak mesti dalam bidang usaha kan, usaha. bidang kehidupan yang lain. Kalau misalnya, aduh memang lagi susah nih gini, pinjam duit kan. Kadang kan ada di situ kan. Lagi nikah nih, ada penjaganya, Ril tolong dong jadi penjaga nasi gitu. Bisa kan gitu, Kan bisa dengan macam-macam. Ya. Lumayan panjang pembahasan kita dan pembicaraan kita hari ini. Sepertinya cukup sampai di sini ya mulai ini. Oke. Kira-kira. Udah masih banyak ya, Bang ya. Sama-sama. Aku juga cukup ibaratnya cukup bangga lah si Hairil bisa ikut gabung di video aku kali ini. Makasih, Bang. Padahal kita belum bahas ini loh, Bang. Bahas apa? Rektorat. Baru bahas organisasi mahasiswa, belum bahas yang atas. Next time lah kita bahas ya. Sama DPM itu Bang, kita bahas Bang. Belum kan. Ada Ramlan soalnya. Oke, Nyadi, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak Mantap. yang sudah nonton. Mantap. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wow.